Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Rizdianingsi dengan NPM 251030141. Prodi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampun Ahmad Muluk Alfian, Kepailitan SPDI, merupakan MK. suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagi kepada para kreditur sesuai peraturan pemerintah. Tujuan kepailitan untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan yang dimaksud untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau ekuisisi terpisah oleh kreditur. Setiap kreditur, perorangan atau perusahaan berhak mempailitkan debitur jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah dicantumkan dalam undang-undang kepailitan. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran atau pembubaran entitas, kuantisi atau entitas pelapor pada Kementerian Negara, lembaga, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272 PMK 05/2014 tentang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian Negara atau lembaga. Penyebab likuidasi atas kehendak atau rapat umum pemegang saham dengan quorum atau voting supermajority. Waktu berdirinya perusahaan sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Jenis-jenis likuidasi dalam perusahaan. Ada likuidasi wajib, likuidasi sukarela, likuidasi perusahaan. Merger. Merger adalah proses penyatuan dua perusahaan. Salah satu perusahaan tetap berdiri dengan nama yang dimilikinya. Perusahaan yang satu lagi kehilangan nama beserta kekayaannya. Semua digabungkan dengan perusahaan yang lain sesuai dengan makna dari kata merger. Ada dua perusahaan atau lebih yang menjadi satu. Ekuisisi adalah pengambilan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk mempertumbuhkan usaha. Dasar hukum merger dan akuisisi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas UU PT. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang pengambuhan, peleburan, dan pengambilan perseorangan terbatas. 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktikum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dan kepada teman-teman saya meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.